Tentu kita sering mendengar perkataan teman-teman non-Katolik, mana ayat Alkitab? Hanya Alkitab dan beberapa hal lainnya. Kenapa sering mereka berkata demikian? Karena itu adalah doktrin sola si putra, doktrin Protestan yang mengatakan bahwa kitab suci adalah sumber otoritas yang terutama dan absolut, keputusan akhir dalam menentukan untuk semua doktrin, praktek, iman dan moral, dan bahwa kitab suci tidak lebih dan tidak kurang, dan tidak ada lagi yang lain yang diperlukan untuk iman dan moral. Dalam diskusi antara umat Katolik dan non-Katolik perihal kitab suci, sering timbul perkataan demikian. Mari setuju bahwa kitab suci adalah pegangan satu-satunya dalam iman kita. Seharusnya kita tidak mendengarkan pernyataan sedemikian. Kita harus menjawab tidak. Sebab kitab suci sendiri tidak mengajarkan demikian. Pandangan yang mengutamakan hanya kitab suci saja, sola si putra, atau kitab suci sebagai satu-satunya pedoman iman, adalah pandangan yang menolak tradisi dan otoritas gereja, dan hal ini tidak sesuai pengajaran Kristus dan para rasul. Apakah yang diajarkan kita oleh gereja Katolik dalam hal ini? Dalam hal mengatakan hanya Alkitab, cukup Alkitab, mana ayat Alkitabnya? Gereja Katolik mengajarkan bahwa wahyu ilahi tidak saja disampaikan kepada kita dengan cara tertulis sebagai pembicaraan Allah, tetapi juga bentuk sabda Allah yang disampaikan secara lisan dari Kristus dan Roh Kudus kepada para rasul. Katekismus Gereja Katolik nomor 81 Dei Verbum mengajarkan yang bersumber dari ajaran lisan ini disebut sebagai tradisi suci. Kemudian juga dituliskan dan diturunkan kepada para penerus rasul, maka karena sumbernya sama, maka keduanya berhubungan erat sekali, terpadu, tidak mungkin bertentangan. Karena mengalir dari sumber yang sama dan mengarah ke tujuan yang sama, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Katekismus Gereja Katolik nomor 80 dan 81 Dei Verbum 9. Selanjutnya dikatakan dalam Katekismus Gereja Katolik demikian, KGK 82, dengan demikian maka gereja yang dipercayakan untuk meneruskan dan menjelaskan wahyu, menimba kepastian tentang segala sesuatu yang diwahyukan, bukan hanya melalui kitab suci. Maka dari itu keduanya, baik tradisi maupun kitab suci, harus diterima dan dihormati dengan cita rasa kesalehan dan hormat yang sama. Dengan demikian, kita ketahui gereja Katolik tidak mengatakan bahwa kitab suci lebih tinggi, lebih penting dari tradisi suci. Dan juga gereja Katolik tidak mengatakan bahwa kitab suci tidak penting atau tidak tinggi juga wahyu Allah yang disampaikan Kristus kepada rasulnya. Begitu juga dengan Alkitab yang disampaikan Allah kepada para rasulnya. Sola si putra tidak sesuai dengan ajaran kitab suci, atau hanya kitab suci saja, yang berkata hanya kitab suci saja, yang berkata mana ayat Alkitabnya, bahwa itu adalah tidak sesuai dengan ajaran kitab suci. Jika sola si putra adalah doktrin yang benar, tentunya kitab suci harus secara tegas mengatakan, namun tidak demikian yang kita bacakan dari Alkitab, bahwa tidak ada satupun ayat Alkitab mengatakan bahwa percaya kepada Alkitab saja. Tidak ada juga ayat yang mengatakan bahwa
Yesus mengatakan bahwa percaya kepada kitab suci. Itu teman-teman. Kitab suci memberitahukan kepada kita pentingnya pengajaran lisan para rasul. Jemaat mula-mula bertekun dan pengajaran rasul. Kisah para rasul, Timotius, dan ini sudah terjadi sebelum kitab perjanjian baru ditulis. Dan berabad-abad sebelum konon perjanjian baru ditetapkan, kitab suci juga mengatakan bahwa pengajaran para rasul disampaikan secara lisan. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Timotius 2 ayat 2. Dan bahwa pengajaran para rasul tersebut disampaikan bahwa secara lisan maupun secara tertulis. Tesalonika 2 ayat 15. Juga 1 Korintus 11 ayat 2. Kitab suci atau Alkitab mengatakan bahwa tidak semua ajaran Kristus terekam dalam Alkitab. Masih banyak hal-hal yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semua itu harus dituliskan satu persatu, maka agak dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Yohanes 21 ayat 25. Kitab perjanjian baru sendiri mengacu kepada tradisi suci, yaitu pada saat mengutip perkataan Yesus yang tidak terekam pada Injil, yaitu pada Kisah Rasul 20 ayat 35. Kitab sendiri mengatakan bahwa kitab suci Alkitab memerlukan pihak yang mempunyai otoritas untuk menafsirkannya. Lihat Kisah Para Rasul ayat 30, Kisah Para Rasul 8 ayat 30 sampai 31, 2 Petrus 1 20 sampai 21, 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Rasul Petrus mengatakan bahwa ada hal-hal di dalam Alkitab yang memang sulit untuk dicerna, dan ketidakhati-hatian dalam menafsirkan akan mendatangkan kesalahan yang fatal. Beberapa banyak kita mendengarkan dari non-Katolik yang menggunakan Alkitab untuk menyangkal kebenaran iman Kristen, seperti tentang ajaran Tritunggal Maha Kudus ataupun bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan, dan juga bahwa penolakan terhadap ajaran tradisi gereja atau kepada Bunda Maria dan pemakaian simbolis atau patung dalam gereja. Mereka sering mengutip atau mengambil ayat untuk mencari pembenaran bahwa perkataannya benar, tanpa itu menafsirkannya secara bijaksana atau secara benar, menafsirkannya secara pribadi dan untuk pernyataan, untuk membenarkan pernyataannya. Kristus memberikan otoritas kepada gereja yang dimulai dari para rasulnya untuk mengajar dalam nama. Kristus memberikan otoritas kepada gereja yang dimulai dari para rasulnya untuk mengajar dan dalam namanya. Lihat Matius 16 ayat 13 sampai 20. Atau Matius 18 ayat 18 atau Lukas 10 ayat 16. Gereja akan bertahan sampai pada akhir zaman, dan Kristus oleh kuasa Roh Kudus akan menjaganya dari kesesatan. Matius, Yohanes. Karena itu Kristus memberikan kuasa wewenang mengajar kepada magisterium gereja yang terdiri dari para rasul dan para penerusnya. Magisterium berwewenang mengajar ini
tidak hanya untuk melayani sabda Allah, sehingga ia tidak berada di atas kitab suci maupun tradisi suci, namun melayani keduanya. Suci sendiri mengatakan bahwa kitab suci memerlukan pihak yang mempunyai otoritas untuk menafsirkan Alkitab. Rasul Petrus mengatakan bahwa ada hal-hal di dalam Alkitab yang memang sulit untuk dicerna, dan ketidakhati-hatian dalam menafsirkan akan mendatangkan kesalahan yang fatal. Beberapa banyak kita mendengarkan dari agama lain yang menggunakan Alkitab untuk menyangka kebenaran iman Kristiani, seperti tentang ajaran Tritunggal ataupun bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan, dan juga banyak juga yang menggunakan ayat-ayat Alkitab dari Kristiani sendiri atau non-Katolik untuk membenarkan pernyataan pribadinya, seperti penolakan mereka terhadap tradisi atau pengajaran gereja, dan juga terhadap pemakaian simbol atau patung dalam gereja, dan juga terhadap penghormatan terhadap para santo-santa dan kepada Bunda Maria. Non-Katolik sering menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan pernyataan mereka tersebut. Tuhan Yesus memberikan otoritas kepada gereja yang dimulai dari para rasulnya untuk mengajar dalam namanya. Lihat Matius 16 ayat 13-20, Lukas 10 ayat 16. Gereja akan bertahan sampai akhir zaman, dan Kristus oleh kuasa Roh Kudus akan menjaga dari kesesatan. Matius 16 ayat 18 atau 28 ayat 19-20, Yohanes 14 ayat 16. Karena itu Kristus memberikan kuasa wewenang mengajar kepada magisterium gereja yang terdiri dari para rasul dan para penerusnya. Magisterium wewenang mengajar ini hanya ada untuk melayani sabda Allah, sehingga ia tidak berada di atas Alkitab maupun tradisi suci, namun melayani keduanya. Suci mengacu kepada tradisi suci untuk menyelesaikan masalah di dalam jemaat, contohnya dalam hal sunat. Pada saat terjadi krisis itu di sekitar tahun 40-an, kitab perjanjian baru belum terbentuk, dan Kristus sendiri tidak pernah mengajarkan secara tegas tentang sunat ini. Namun atas inspirasi Roh Kudus, atas kesaksian Rasul Petrus, maka Konsili Yerusalem menetapkan bahwa sunat tidak lagi diperlukan bagi para pengikut Kristus. Konsili inilah yang menegaskan kembali Alkitab Perjanjian Lama yang mengharuskan sunat, Kejadian 17, dengan terang Roh Kudus dan penggenapan oleh Kristus dalam Perjanjian Baru, sehingga ketentuan sunat tidak lagi diperlukan. Di dalam konsili itu, magisterium gereja, para rasul dan penerusnya, dan pembimbing gereja lainnya berkumpul untuk memeriksa sabda Allah Tuhan yang tertulis atau yang tidak, dan membuat suatu pengajaran apostolik sesuai dengan ajaran Kristus. Sola si putra tidak sesuai dengan ajaran gereja. Ya, ini pasti tidak sesuai, karena sola si putra adalah yang mengembangkannya atau yang doktrin yang membentuk doktrinnya dari Protestan, Martin Luther, atau dominasi perpecahan-perpecahan gereja pada waktu itu. Yang itu jelas kalau sesuai dengan ajaran gereja, ya ajaran gereja yang disebut di sini adalah ajaran gereja Katolik. Sola si putra membawa perpecahan. Sering kita melihat bahwa perpecahan gereja diakibatkan karena keinginan untuk menafsirkan ayat-ayat kitab suci secara pribadi.
Sebagai contoh, Martin Luther, John Calvin, dan lain-lain mempunyai banyak perbedaan pandangan dalam hal Ekaristi Kudus. Dalam menafsirkan perikopat Yohanes 6, hal pengakuan dosa, dan lain-lain, pendapat manakah yang benar daripada pendiri ini, yang masing-masing mendasarkan ajaran hanya berdasarkan Alkitab. Belum lagi dalam hal lain seperti apakah pembaptisan itu perlu atau hanya simbol saja. Hal pembaptisan dalam Allah Trinitas atau dalam nama Yesus saja, dan seterusnya. Setiap kelompok ini yang bertentangan mengklaim bahwa Alkitab saja cukup jelas untuk menentukannya, namun terjadi bermacam-macam cara mereka melakukan atau menafsirkan Alkitab itu. Maka secara fakta harus diakui bahwa Alkitab saja tidak cukup jelas mengajarkannya, dan diperlukan peran otoritas magisterium untuk menafsirkannya atau untuk menegaskan ajaran Kristus itu sendiri. Baik teman-teman, untuk selengkapnya bisa membaca artikel ini dari Katolitas. Bagikan juga pesan atau video ini karena sangat perlu kita mencapai semua orang. Terima kasih.